panca indera. Panca indera adalah organ-organ akhir yang dikhususkan untuk menerima jenis rangsangan tertentu. Serabut saraf yang berfungsi merupakan alat perantara yang membawa kesan rasa dari organ indera menuju otak. Yang pertama di sini ada anatomi mata, struktur dan fungsi mata. Yang pertama ada sklera, konjungtiva, kornea, pupil, iris, lensa, retina, saraf optikus, humor aqueus, dan humor vitreus. Ada sklera, yaitu bagian putih mata, lapisan luar mata yang berwarna putih dan relatif kuat. Yang kedua ada konjungtiva, selaput tipis yang melapisi bagian dalam kelopak mata dan bagian luar sklera. Yang ketiga ada kornea, struktur transparan yang menyerupai kubah, merupakan pembungkus dari iris, pupil dan bilik anterior, serta membantu memfokuskan cahaya. Yang keempat ada pupil, daerah hitam di tengah-tengah iris. Yang kelima ada iris, jaringan berwarna yang berbentuk cincin menggantung di belakang kornea dan di depan lensa, berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk dengan cara merubah ukuran pupil. Lalu yang keenam ada lensa, struktur cembung ganda yang tergantung di antara humor aqueus dan vitreus, berfungsi untuk membantu memfokuskan cahaya ke retina. Lalu yang ketujuh ada retina, lapisan jaringan peka cahaya yang terletak di bagian belakang bola mata, berfungsi untuk mengirimkan pesan visual melalui saraf optikus ke otak. Lalu yang ketujuh ada saraf optikus, yaitu kumpulan jutaan sistem saraf yang membawa pesan visual dari retina ke otak. Lalu humor aqueus, cairan jernih dan encer yang mengalir di antara lensa dan kornea, serta merupakan sumber makanan bagi lensa dan kornea. Lalu ada struktur pelindung. Fungsinya yaitu untuk melindungi dan memungkinkan mata bergerak secara benar ke segala arah. Struktur melindungi mata terhadap debu, angin, bakteri, virus, jamur, dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Ada orbita, rongga bertulang yang mengandung bola mata, otot-otot, saraf, pembuluh darah, lemak, dan struktur yang menghasilkan dan mengalirkan air mata. Lalu ada kelopak mata, lipatan kulit tipis yang melindungi mata. Kelopak mata secara refleks segera menutup untuk melindungi mata dari benda asing, angin, debu, dan cahaya yang sangat terang. Lalu di sini ada kelainan dan penyakit pada indera, ada 13. Yang pertama ada astigmatis, lalu miopia, hipermetropi, presbiopia, rabun senja, keratomalasi, katarak, juling, glaukoma, buta warna, radang telinga, otosklerosis, dan anosmia. Yang pertama ada astigmatis. Gangguan refraksi mata terjadi ketika permukaan depan mata atau kornea atau lensa tidak terbentuk bulat sempurna, melainkan sedikit oval atau berbeda lengkungan pada arah yang berbeda. Lalu ada miopi. Miopi adalah rabun jauh, yang dimana kelainan pada mata yang ditandai dengan mata tidak dapat melihat secara jauh. Lalu ada hipermetropi. Hipermetropi adalah rabun dekat, yaitu kelainan pada mata yang ditandai dengan mata tidak dapat melihat dengan jarak yang dekat. Lalu ada presbiopia. Kelainan ini dialami oleh orang tua yang biasa disebut dengan mata tua. Presbiopia atau rabun jauh rabun dekat, kelainan yang ditandai dengan mata tidak dapat melihat jarak jauh dan jarak dekat. Yaitu ada rabun senja. Rabun senja yaitu biasa kita sebut dengan rabun ayam, karena tidak dapat melihat dengan baik pada senja dan malam hari ketika cahaya mulai rentang. Gangguan penglihatan ini disebabkan oleh kurangnya vitamin A. Lalu ada keratomalasi, ditandai dengan kornea mata yang keruh. Penyebabnya adalah kurangnya vitamin A yang sangat parah, tingkat lanjut dari rabun senja. Lalu ada katarak. Katarak atau bular mata merupakan kelainan pada lensa mata. Lensa mata menjadi kabur dan keruh sehingga cahaya yang masuk tidak dapat mencapai retina. Lalu ada juling. Kelainan mata disebabkan adanya ketidakserasian kerja otot penggerak bola mata kanan dan kiri, diatasi dengan tindakan operasi pada otot mata. Lalu ada glaukoma. Glaukoma ditandai dengan peningkatan tekanan di dalam bola mata.
Tekanan terjadi karena adanya sumbatan pada saluran di dalam bola mata dan pembentukan cairan di bola mata yang berlebihan. Lalu yang 10 ada buta warna. Penderita buta warna tidak dapat membedakan warna tertentu, misalnya dengan warna merah, hijau, dan biru. Merupakan penyakit keturunan yang tidak dapat disembuhkan. Lalu ada telinga. Organ penginderaan dengan fungsi ganda yaitu pendengaran dan keseimbangan. Anatomi telinga luar terdiri dari telinga luar, meliputi daun telinga atau pinna. Lalu ada telinga, organ penginderaan dengan fungsi ganda yaitu pendengaran dan keseimbangan. Anatomi telinga luar terdiri dari meliputi daun telinga atau pinna, liang telinga atau meatus auditorius externus, saluran telinga luar. Bagian daun telinga berfungsi mengarahkan suara ke dalam liang telinga dan akhirnya menuju gendang telinga. Sedangkan liang telinga, saluran ini merupakan susunan tulang rawan yang dilapisi kulit tipis. Di dalam saluran ini terdapat banyak kelenjar yang menghasilkan zat seperti lilin yang disebut serumen atau kotoran telinga. Lalu ada telinga tengah. Tersusun atas membran tipani atau gendang telinga di sebelah lateral dan kapsul otik di sebelah medial. Lalu ada indera pengecapan. Indera pengecap, lidah dikenal sebagai indera pengecap yang banyak memiliki struktur tunas pengecap. Permukaan lidah penuh dengan tonjolan atau papila. Terdapat 3 jenis papila. Yang pertama papila filiformis, kedua papila circumvallata, yang ketiga papila fungiformis. Macam-macam pengecapan. Yang pertama, rasa pahit terdapat pada pangkal lidah, rasa manis pada ujung lidah, rasa asin pada ujung samping kanan dan kiri, dan rasa asam pada samping kanan dan kiri.